Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, kita sering melihat bagaimana kesombongan akhirnya runtuh di hadapan kebenaran. Inilah kisah tentang seorang pastor yang dengan congkak ingin membakar Al-Quran di depan umum. Namun justru terdiam tak berdaya oleh pertanyaan sederhana seorang pemuda muslim. Sebuah peristiwa yang mengajarkan kita bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan kesombongan. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan like serta komentar kalian. Dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah gereja megah yang dipimpin oleh seorang pastor terkenal. Ia dikenal bukan karena kelembutan hati atau kasih sayangnya, melainkan karena kesombongan dan kebiasaannya merendahkan agama lain. Setiap kali berkhotbah, mulutnya dipenuhi kata-kata angkuh. Ia selalu menyebut bahwa hanya dirinya dan ajarannya yang benar. Sementara agama lain hanyalah dongeng. Tidak jarang ia menyindir umat Islam, mengatakan Al-Quran hanyalah buku biasa yang ditulis manusia. Kesombongan itu semakin menjadi ketika ia mendengar banyak pemuda di kota mulai tertarik mempelajari Islam. Hatinya panas, gengsinya terbakar. Ia pun bersuara lantang di hadapan jemaat. Kalau ada yang berani, mari kita adakan debat terbuka. Aku akan buktikan bahwa kitab mereka tidak lebih dari kertas tanpa makna. Bahkan kalau perlu, aku bakar saja buku itu di depan kalian semua. Jemaat pun bertepuk tangan, meski sebagian hanya ikut-ikutan. Sorak-sorai itu semakin menambah besar kepalanya. Pastor itu merasa tak terkalahkan. Di dalam hati, ia membayangkan dirinya berdiri gagah di depan banyak orang, mengangkat Al-Quran, lalu merobek-robeknya sebagai simbol kemenangan. Namun, ia tidak tahu bahwa kesombongan yang ia bangun sendiri kelak akan menghancurkan dirinya di depan mata banyak orang. Setelah mengumumkan niatnya, sang pastor mulai menyebarkan kabar ke seluruh penjuru kota. Ia memerintahkan jemaatnya untuk memasang poster dan menyebar selebaran. Debat terbuka, pastor melawan umat Islam Balai Kota. Minggu sore, ia sengaja memilih Balai Kota, tempat paling ramai dan sering dipakai acara penting, agar semakin banyak orang menyaksikan kemenangannya. Bahkan ia meminta media lokal datang meliput, karena yakin dirinya akan menjadi pahlawan yang menjatuhkan Islam di depan publik. Hari demi hari, kabar itu menyebar luas. Sebagian orang penasaran, sebagian lagi gelisah. Banyak muslim di kota tersebut marah mendengar tantangan itu, tapi juga ragu siapa yang mampu menghadapi pastor yang dikenal pintar berbicara dan licin dalam berdebat. Sementara itu, di dalam gereja, pastor itu berlatih berulang-ulang. Ia menyiapkan kata-kata kasar, ejekan, dan hinaan yang akan ia lontarkan. Ia bahkan menaruh sebuah replika Al-Quran di mejanya, dan dengan congkak berkata, "Minggu depan, kitab ini akan jadi abu di tanganku. Aku akan buktikan, tidak ada yang bisa melawan." Namun, tanpa ia sadari, kabar sombongnya itu juga sampai ke telinga seorang pemuda muslim sederhana. Pemuda itu tidak menanggapi dengan emosi, hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu bahwa kesombongan selalu berujung kehinaan. Hari debat semakin dekat, dan suasana kota pun kian tegang. Hari yang ditunggu pun tiba. Balai kota dipenuhi orang-orang dari berbagai kalangan. Jemaat gereja datang dengan penuh semangat, membawa spanduk untuk mendukung pastornya. Media sudah menyiapkan kamera, sementara umat Islam hanya duduk diam, sebagian dengan wajah khawatir. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda muslim sederhana masuk dengan langkah tenang. Pakaian yang ia kenakan jauh dari kemewahan. Hanya kemeja putih polos dan celana hitam sederhana. Namun dari sorot matanya, tampak wibawa yang berbeda. Banyak yang menoleh kepadanya, heran siapa gerangan dia. Tidak ada yang mengenalnya, tapi entah mengapa kehadirannya membuat suasana mendadak lebih teduh. Seorang pria tua muslim yang duduk di bangku depan berbisik lirih. "Anak muda itu, siapa? Aku belum pernah melihatnya." Tak ada yang menjawab. Pemuda itu hanya tersenyum, lalu berjalan perlahan menuju deretan kursi paling depan. Tepat berhadapan dengan meja tempat sang pastor akan berbicara. Pastor yang baru masuk balai kota pun melihat pemuda itu. Ia mengernyit, lalu tertawa sinis. "Jadi ini wakil kalian? Hanya seorang pemuda ingusan yang berani melawanku." Umat Islam yang hadir semakin resah, takut debat itu akan jadi bahan ejekan besar. Namun si pemuda muslim tetap duduk dengan tenang, seakan semua kata hinaan tidak berarti apa-apa. Tak ada yang tahu, pemuda sederhana itu kelak akan menjadi sosok yang membuat pastor sombong itu terdiam dan malu di hadapan semua orang. Balai kota yang megah itu menjadi saksi. Lampu sorot menyoroti panggung tempat dua meja besar diletakkan. Di satu sisi, pastor duduk dengan wajah penuh percaya diri. Di sisi lain, pemuda muslim sederhana itu duduk tenang. Matanya menunduk, bibirnya berzikir pelan.
Pembawa acara memberi aba-aba, lalu suasana hening. Pastor segera berdiri, tidak menunggu aturan debat dibacakan. Dengan suara lantang ia mulai, "Saudara-saudara, hari ini aku akan buktikan, kitab yang mereka banggakan itu hanyalah buku usang. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Bahkan, aku berani membakarnya di depan kalian semua." Ia mengangkat sebuah kitab yang ia bawa, menirukan Al-Quran. Jemaatnya bersorak, bertepuk tangan dengan keras. Sementara umat Islam yang hadir terkejut dan sebagian menunduk menahan amarah. Pastor itu berjalan mondar-mandir, jarinya menunjuk ke arah pemuda muslim. "Katakanlah, anak muda, apa yang bisa membuktikan bahwa kitabmu itu dari Tuhan? Bukankah itu hanya tulisan manusia?" Sorak-sorai makin menggema. Beberapa wartawan sibuk mengambil gambar, yakin akan ada momen besar hari itu. Namun, pemuda muslim itu masih duduk tenang. Ia mengangkat pandangan, menatap pastor dengan tatapan lembut namun menusuk. Suara sorak perlahan mereda, seolah orang-orang penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Pastor semakin gelisah, merasa sorot mata pemuda itu berbeda. Ia membentak lagi, "Jawab aku, kalau kau berani, buktikan kebenaran kitabmu di hadapan semua orang ini." Namun justru pada detik itu, bukan pemuda muslim yang terlihat panik melainkan sang pastor sendiri, yang mulai kehilangan wibawanya. Pemuda muslim itu akhirnya berdiri. Ia tidak terburu-buru, langkahnya pelan, wajahnya tetap tenang. Suasana balai kota hening, semua mata tertuju padanya. Dengan suara yang lembut namun jelas terdengar, ia berkata, "Wahai pastor, engkau berkata ingin membakar Al-Quran karena menganggapnya hanyalah tulisan manusia. Maka aku ingin bertanya satu hal saja. Jika benar Al-Quran adalah buatan manusia, mengapa sejak 1400 tahun lalu hingga hari ini, tidak ada satupun yang mampu menirukan satu surat saja darinya?" Kata-kata itu langsung membuat ruangan terdiam. Jemaat yang tadinya bertepuk tangan mendadak bungkam. Umat Islam yang hadir menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca, terharu mendengar pertanyaan yang sederhana namun menghantam, tepat di jantung kesombongan pastor. Pemuda itu melanjutkan dengan tenang, "Bukankah engkau seorang terpelajar, pandai dalam bahasa? Jika kitab ini hanyalah karangan manusia, tentu mudah bagimu untuk membuat tandingan. Tidak perlu membakarnya, tunjukkan saja satu surat yang bisa menyamai Al-Quran. Lalu semua orang akan percaya ucapanmu." Pastor terperanjat, wajahnya yang tadinya penuh percaya diri mendadak pucat. Ia membuka mulut, ingin menjawab, tapi kata-katanya macet, tangannya bergetar. Sementara jemaat yang duduk di barisan depan saling berpandangan dengan raut bingung. Hening menyelimuti ruangan. Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terbantahkan, menusuk harga diri sang pastor. Pastor itu terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sorot mata jemaat yang tadi penuh keyakinan, kini berubah menjadi tatapan penuh tanda tanya. Ia berusaha tersenyum, mencoba menutupi kegugupan. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tercekat. "Iya, tapi, kitab itu, kata-katanya terputus. Ia menunduk, membuka-buka kertas catatan yang sudah ia siapkan. Tapi tak satu pun jawabannya sesuai dengan pertanyaan sederhana pemuda muslim tadi. Pemuda itu tetap berdiri tenang, menunggu dengan sabar. Tidak ada cemooh, tidak ada hinaan. Justru ketenangan wajahnya membuat pastor semakin tertekan. Beberapa jemaat mulai berbisik-bisik, kenapa ia tidak menjawab? Bukankah dia selalu bilang Al-Quran itu buatan manusia? Wajah pastor makin pucat, jemarinya gemetar saat meraih gelas air di meja. Meneguknya terburu-buru. Sorak-sorai yang sebelumnya memenuhi ruangan kini berganti dengan keheningan mencekam. Di sudut ruangan, seorang wartawan mengangkat kamera dan membidik wajah pastor. Klik. Gambar itu menangkap jelas ekspresi gugupnya. Bagi seorang yang terbiasa bicara lantang dan arogan, terdiam seperti ini adalah sebuah kehinaan besar. Semua orang menunggu jawaban, namun yang terdengar hanya detak jam dinding dan helaan napas berat sang pastor. Balai kota yang semula riuh kini berubah menjadi lautan keheningan. Tak ada lagi sorak-sorai jemaat yang biasanya membakar semangat pastor. Bahkan suara batu kecil pun terdengar jelas di tengah ruangan. Semua mata menatap panggung. Di satu sisi, pemuda muslim berdiri dengan penuh wibawa. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Di sisi lain, sang pastor tampak pucat, menunduk, dan berkali-kali mengusap keringat di dahinya. Bisik-bisik mulai terdengar dari bangku penonton. Kenapa dia diam? Bukankah katanya siap membakar kitab itu? Sepertinya dia tidak punya jawaban. Kata-kata itu menusuk hati pastor lebih tajam daripada pedang. Rasa malu mulai menjalari tubuhnya. Ia tahu, semua orang kini melihat kelemahannya. Sementara itu, umat Islam yang hadir menatap pemuda muslim dengan penuh haru. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa satu pertanyaan sederhana bisa membuat seorang pastor sombong yang begitu lantang mendadak tak berkutik. Suasana balai kota semakin hening.
seolah waktu berhenti. Semua orang menunggu kelanjutan debat itu. Tapi yang terdengar hanyalah tarikan napas berat sang pastor dan suara langkah kecil pemuda muslim yang kembali duduk dengan sikap santun. Di saat itu, banyak hati mulai goyah, dan kesombongan yang dipertontonkan sang pastor sebelumnya terasa hampa. Pemuda muslim itu kembali duduk, wajahnya tetap teduh tanpa sedikit pun ekspresi sombong. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat tangan untuk menuntut kemenangan. Ia hanya menunduk, seakan mengembalikan semua pada Allah. Namun justru sikap sederhana itulah yang membuat orang-orang tersentuh. Jemaat yang tadinya penuh keyakinan kepada pastor kini mulai bimbang. Sebagian memalingkan wajah, tak kuasa melihat pemimpin mereka kehilangan wibawa. Seorang wartawan berbisik pada rekannya, anak muda itu tidak perlu banyak bicara, tapi pertanyaannya sudah membuat semuanya jelas. Beberapa umat Islam di sudut ruangan meneteskan air mata haru. Mereka sadar, kemenangan itu bukan karena pemuda itu hebat, tapi karena kebenaran Al-Quran berdiri sendiri, tanpa perlu teriak ataupun emosi. Pastor masih terdiam, menunduk lesu. Kata-kata lantangnya di awal debat kini berbalik menjadi batu yang menimpanya sendiri. Semua sorot kamera tertuju padanya. Merekam setiap detik wajahnya yang kehilangan cahaya percaya diri. Di balik panggung sederhana itu, kemenangan telah nyata. Bukan dengan api, bukan dengan caci maki, melainkan dengan satu pertanyaan yang tak mampu dijawab. Pemuda muslim itu sudah menang diam-diam. Namun sepenuhnya, waktu terasa berjalan lambat. Pastor itu duduk terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi. Tangan bergetar memegang kertas catatan yang kini tak berarti apa-apa. Semua yang ia siapkan, semua rencana angkuhnya untuk membakar Al-Quran, lenyap begitu saja oleh satu pertanyaan sederhana. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya serak. Hanya satu dua kata yang keluar tanpa makna, membuat jemaatnya semakin kecewa. Seorang wanita paruh baya di barisan depan menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa orang muda yang biasanya bersorak mendukung, kini diam membeku. Suasana balai kota berubah penuh keheningan yang menyakitkan. Pastor yang biasanya berdiri gagah dengan kata-kata lantang, kini duduk tertunduk malu, tak berani menatap siapapun. Sementara itu, pemuda muslim itu berdiri pelan. Ia menatap hadirin dengan senyum lembut, lalu berkata singkat, "Kebenaran tidak butuh pembelaan panjang, karena cahaya selalu mengalahkan kegelapan." Kalimat itu menutup seluruh debat. Umat Islam yang hadir menunduk haru. Sebagian berbisik menyebut Allahu Akbar dengan lirih. Kamera-kamera merekam momen bersejarah itu. Seorang pastor yang begitu sombong, akhirnya tak berdaya di hadapan kebenaran yang nyata. Debat selesai. Pastor berjalan gontai turun dari panggung. Langkahnya berat, wajahnya tertutup rasa malu. Sedangkan pemuda muslim itu keluar dengan langkah ringan, meninggalkan kesan mendalam di hati semua orang yang hadir. Hari itu, kesombongan runtuh, dan kebenaran tampil dengan sendirinya. Kisah ini menggambarkan betapa kesombongan dan keangkuhan hanya akan membawa kehinaan. Sang pastor yang awalnya lantang menantang, bahkan berani ingin membakar Al-Quran, akhirnya dipermalukan oleh pertanyaan sederhana yang tidak bisa ia jawab. Sementara itu, seorang pemuda muslim yang datang dengan hati tenang, tanpa amarah, menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu teriak atau paksaan. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun sejak 1400 tahun lalu hingga kini. Debat itu berakhir bukan dengan kebisingan, melainkan dengan keheningan. Sebuah kemenangan yang tidak diumumkan dengan sorak-sorai, tetapi terasa jelas di hati setiap orang yang menyaksikannya. Pesan yang tersisa, kesombongan akan runtuh di hadapan kebenaran, dan cahaya Al-Quran akan selalu bersinar meski dicoba dipadamkan.